Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ngeliat dulu nih kira-kira tadi pagi piket enggak? Piket. Ibu lihat di bawahnya Anugrah, kayaknya masih ada sampah. Iya, bekas pulpen kayaknya pulpen pensil kayaknya nyerut ya. Tolong dibuang dulu. Tolong dibuang dulu ya. Ya, Anugrah buang keluar. Samping kamu ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Siti ya? Iya. Kenapa nggak masuk? Izin. Aku deh, Ipar. Samping kamu juga ada yang nggak masuk ya? Siapa? Ahmad. Kenapa sakit? Dari kapan sakit? Dari kemarin halangan hadir atau izin, besok nggak bisa masuk ya. Kemudian ya yang sakit juga semoga segera disembuhkan penyakitnya biar bisa berkumpul kembali dengan kita. Ya, oke. Sebagai manusia, ada nggak sih aktivitasnya pengaruh kalian terhadap lingkungan? Ada. Kalau misalkan ada, bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk aktivitas kalian yang bisa mempengaruhi lingkungan? Iya, berarti bisa mengubah kondisi lingkungan. Berarti kalau kayak gitu, aktivitas yang buruk atau yang baik kalau bisa mengubah? Yang baik. Yang buruk bisa mengubah juga tidak? Bisa. Coba berikan contohnya apa misalnya? Ya, Aulia. Buang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor dan bau. Buang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor dan bau. Sepertinya kalau hal-hal buang sampah, lingkungannya kotor, kalian bisa bisa melihat, bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari ya? Iya, kalau buang sampah sembarangan, akhirnya lingkungannya jadi kotor. Kemudian juga ketika lingkungan kotor karena sampah yang menumpuk menyebabkan tadi katanya bau. Ya, oke, berarti kalian mengingat ya tentang materi sebelumnya ataupun yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk mengamati gambar di depan. Di depan Ibu sajikan gambar. Kalau kalian amati dulu gambarnya. Ada apa saja di situ? Ada asap katanya. Oke. Ada pabrik katanya ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Atau kalau kalian sudah bisa 1 menit deh. Ya, kalau misalkan kalian sudah bisa menemukan, sudah bisa menangkap, mau memberikan pendapat, acungkan tangannya. Tidak. Ya, apa nak? Yang saya tangkap dari gambar di atas adalah gambar cerobong asap pabrik yang mengeluarkan asap pabrik. Gambar cerobong asap pabrik yang mengeluarkan sisa asap pabrik. Oke, kemudian yang lainnya ada yang menjawab nggak? Sahra. Gambar tersebut memperlihatkan keadaan udara yang kotor akibat asap pabrik. Oke, gambar tersebut memperlihatkan udara yang kotor akibat asap pabrik. Ya, oke. Nah, dari persepsi yang tadi Ibu berikan, kemudian dari pengamatan gambar yang sudah kalian lakukan, di sini spesifikasinya nanti kita akan mempelajari materi tentang pencemaran udara. Ya, kemudian nanti diharapkan ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian akan dapat menjelaskan apa itu pencemaran udara, kemudian apa itu yang menyebabkan pencemaran udara itu terjadi, kemudian dampaknya bagaimana sih untuk kita manusia dan juga kesehatannya, dan yang terakhir diharapkan kalian mampu memberikan ide atau gagasan dalam menanggulangi dan mengatasi masalah pencemaran udara. Ya, oke. Kemudian juga
kita di sini tidak hanya belajar tentang teori saja. Kalian juga harus mengetahui manfaatnya apa ya. Ketika kalian sudah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memiliki kesadaran untuk berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara untuk hidup yang sehat dan nyaman. Kayak gimana Bu contohnya? Misal, kalian sudah mengetahui bakar sampah itu tidak baik. Di rumah kalian menemukan ada yang bakar sampah. Ya, karena kalau kalian sudah mengetahui teorinya, sudah mengetahui ilmunya, aplikasikan manfaatnya. Mengingatkan lebih baik. Jangan bakar sampah ya, lebih baiknya gimana? Mungkin kalau sampah organik dijadikan kompos, kalau misalkan sampah yang non-organik bisa didaur ulang lebih bagus. Ya, nah itu tuh. Taruh tangannya di atas meja, pejamkan matanya, tarik napas, keluarkan, tarik napas kembali. Kalian rasakan benar-benar ada udara bersih yang masuk dari dalam hidung kalian, masuk ke dalam paru-paru kalian. Jangan lupa dibuang napasnya, ya. Kemudian bisa diulangi lagi, tarik napasnya dari hidung, kemudian masukkan ke dalam paru-paru kalian dan buang. Jangan dibuka dulu matanya. Sekarang kalian rasakan seolah-olah kalian sedang melihat diri kalian sendiri. Bola mata kalian sedang berjalan melihat raut wajah cantik dan ganteng kalian. Ya, kemudian dari situ nanti akan turun ke bahu, melihat bahu tegaknya kalian dan melihat jari-jari kalian yang siap untuk belajar hari ini. Ya, jika belum rileks, tolong rilekskan badannya, tolong lemaskan otot-otot lehernya agar tidak kaku, ya. Sekarang masuk ke prosid. Kalian harus menyadari bahwa kalian hari ini berada di kelas 7A bersama Ibu IPA akan belajar tentang pencemaran udara. Buka matanya pelan-pelan dan kasih tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana perasaannya setelah dihipnotis oleh saya? Jadi relax ya, itu namanya teknik stop ya, untuk membuat kita menjadi relax ya. Oke. Kabupaten Serang salah satu daerah yang memiliki indeks kualitas sehat. Kondisi ini berdasarkan data HIE. Berbeda beberapa hari terakhir, mulai saat lain selalu berada di utama yang berusaha daerah yang memiliki kualitas udara yang sehat. Selain merupakan asap kendaraan, memiliki kualitas udara di Kabupaten Serang juga disebabkan oleh kawasan industri. Mereka ini belum dibahas asap gas ke udara. Di Kabupaten Serang, tidak semua daerah memiliki indeks kualitas udara sehat. Hanya beberapa daerah yang pada kawasan industri saja yang memiliki indeks kualitas udara seperti Ciamis, Kedagian, Kiri, dan Cikampek. Mereka selalu juga biasanya untuk jadi kesempatan dan memiliki janji suruh. Sudah? Ya. Perlu diulangi atau tidak? Tidak. Yang penting-pentingnya sudah dicatat? Ya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada 2 gambar. Bedanya gambar yang kanan sama yang kiri. Kalau yang sebelah kanan ini tentang gimana gambarnya, kayak perkotaan gitu, jadi kayak banyak asap-asap, terus udaranya kelihatannya nggak seger, terus rumah-rumahnya kayak berdempetan gitu Bu, jadi kayaknya nyebabin ini apa sih, asap udaranya itu jadi kurang seger. Kalau yang sebelah kiri ini itu di pedesaan, jadi kelihatannya kelihatannya udaranya tuh sejuk gitu Bu, adem. Terus masih banyak pohon-pohonan, banyak gunung, rumah-rumahnya juga masih nggak terlalu dempet-dempet banget, jadi kayak space buat udaranya tuh masih banyak. Kenapa katanya bisa terjadi pencemaran? Berarti masalah yang timbul ya, Mas. Kira-kira ada pengaruhnya nggak ke kesehatan? Kira-kira ada pengaruhnya nggak ke kesehatan katanya. Pojok ya. Apa nih? Gimana cara kita mencegah pencemaran?
bagaimana cara kita mencegah pencemaran? Silahkan. Jika sudah terjadi pencemaran, gimana mengatasinya? Kalau sudah terjadi katanya, bagaimana mengatasinya? Kalian temukan, mari kita sama-sama membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang akan kalian bahas nanti di LKPD ya. Jadi nanti penyebab dari pencemaran udara ya. Setuju ya? Penyebab karena tadi Iksannya yang satu. Kenapa bisa terjadi? Berarti kan apa penyebabnya? Kemudian yang kedua, kira-kira ada pengaruhnya enggak, dampak berarti. Ya, kemudian yang kedua apa? Ya, kata-katanya? Dampak untuk kesehatan lingkungan juga? Iya, berarti bagaimana dampak pencemaran udara terhadap kesehatan dan lingkungan gitu? Dan lingkungan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kalau sudah ada dampak berarti harus ada berarti bagaimana pencegahan? Ya. Bagaimana pencegahan dari pencemaran udara? Begitu? 3 masalah ini yang akan kalian kalian pecahkan nanti di dalam diskusi ke kelompok. Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi kemarin? Ada kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik ya. Ibu bagi kelompok kalian berdasarkan hasil tes asesmen diagnostik gaya belajar kalian. Ya, jadi ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditori, dan juga ada yang gaya belajarnya kinestetik. Makanya ini sudah disesuaikan kelompoknya dengan gaya belajar kalian. Ya, disediakan di sini media digital berupa handphone dan juga laptop. Ya, kemudian ya, Ibu akan jelaskan bentuk LKPD-nya ya. LKPD-nya itu sudah mencakup materi literasi dan juga numerasi. Nanti media yang kalian gunakan itu adalah artikel. Ya, artikelnya dari mana? Artikelnya itu berasal dari barcode yang kalian scan. Jadi nanti barcode-nya kalian scan ya. Kalian akan membuka artikel, ada 2 artikel nantinya. Artikel tersebut kalian baca, kalian pahami isinya ya. Bu, apa yang dipahami? Yang dipahami itu isinya berkaitan dengan rumusan masalah yang akan kalian pecahkan. Jadi nggak usah baca artikel ini nak. Coba cari yang ada di sini. Dari artikel itu penyebabnya apa, dampaknya apa, dan pencegahannya seperti apa. Ya, yang ditutup dengan nanti kalian memberikan kesimpulan di LKPD-nya. Ya, itu dia. Kemudian nanti hasilnya di mana, Bu? Hasilnya dituliskan pada LKPD. Ada kolomnya ya? Oke, di lembar kedua ada dan juga di lembar ketiga. Oke, sampai sini ada yang ditanyain untuk kelompok visual. Tidak paham? Kalian scan barcode juga. Scan barcode, nanti dari barcode tersebut akan keluar video. Masalah yang dicari apa, Bu? Sama, tidak jauh-jauh dari rumusan masalah yang akan kalian pecahkan. Pahami di dalam video tersebut ya, nanti hasilnya kalian tuliskan pada kolom jawaban yang udah Ibu sediakan. Ya, kalian membaca data. Iya, membaca data, ada grafik dan juga kurva, ada ya? Grafik dan juga kurva yang menjelaskan tentang pencemaran udara di Kota Serang. Ya, jangan lupa yang dibahas itu tentang rumusan masalah yang sudah kalian rumuskan di depan ya. Nanti kalian mencari solusinya dan mencari jawabannya, kemudian dituliskan di kolom jawaban yang udah Ibu sediakan. Kalau ada yang nggak bisa scan barcode, bilang ya.
Bisa nggak Pak dari situ? Bisa. Oh, yang sudah, pokoknya siapkan dulu, Ibu kasih waktu untuk yang presentasi ke depan. Melakukan presentasi, kita akan mengecek konsentrasi kalian dulu melalui apa tadi kalian bilang? Ibu punya 2 buah. Ada buah jeruk sama buah apel. Ice breaking-nya berkaitan dengan gerakan ya, agar kalian tidak duduk saja ya. Ketika Ibu bilang apel, silakan kalian berdiri. Ketika Ibu bilang jeruk, silakan kalian duduk. Siap? Oke. Silakan sekarang dimulai dari apel dulu. Kamu gerak. Nah, ya, kursinya kebelakangkan dulu. Ibu bilang apa? Jeruk. Jeruk. Apa? Jeruk. Jeruk. Sahra sepertinya ingin apa mau berdiri. Apa? Apa? Jeruk. Apa? Apa? Jeruk. Jeruk. Ya, Frida. Ya, oke ya. Ini hanya mengecek konsentrasi kalian saja. Yandi maju ke depan. Presentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Dipersilahkan. Dari sana. Dari Sahra katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Syahra. Perkenalkan, nama saya Frida. Saya Yandi. Saya Nopal. Kami dari kelompok kinestetik ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa hubungan antara polusi udara dan kesehatan manusia? Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara? Pertanyaan ketiga, bagaimana mengidentifikasi sumber polusi udara dan mengatasi masalahnya? Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara. Yang pertama, asap pabrik. Yang kedua, kendaraan bermotor. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, mempengaruhi kesehatan paru, jantung, dan merusak pembuluh darah. Upaya pencegahan, mengurangi aktivitas di luar batas, berjalan di tempat sibuk dengan menghabiskan waktu di tempat yang ramai kendaraan, batasi pemakaian kendaraan di tempat berpolusi tinggi, jangan membakar sampah. Upaya penanggulangan, menutup pintu dan jendela untuk memperkecil masukan polusi ke rumah, gunakan masker saat beraktivitas, gunakan penjernih udara. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, kesimpulannya yaitu salah satu faktor penyebab pencemaran udara yaitu asap kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kerusakan pada jantung. Oleh karena itu, kita harus membatasi pemakaian kendaraan di tempat berpolusi tinggi. Sudah. Nama saya Andin. Nama saya Aulia. Nama saya Muji. Nama saya Iksan. Nama saya Nubra. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran udara. Pertanyaan pertama, apa penyebab dari pencemaran udara? Pertanyaan kedua, bagaimana dampak pencemaran udara terhadap kesehatan dan lingkungan? Pertanyaan ketiga, bagaimana pencegahan dari pencemaran udara? Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara adalah
asap pabrik, dan kendaraan bermotor. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan adalah mempengaruhi kesehatan paru, jantung, dan merusak pembuluh darah. Upaya pencegahan, batasi berjalan di tempat sibuk, jangan menghabiskan waktu di tempat yang ramai kendaraan, batasi pemakaian kendaraan di tempat berpolusi tinggi, dan jangan membakar sampah. Upaya penanggulangan, kurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengelola sampah atau daur ulang. Kesimpulan yang kami dapatkan diantaranya asap pabrik dan membakar sampah merupakan faktor penyebab pencemaran udara. Hal tersebut dapat membuat kerusakan pembuluh darah. Oleh karena itu harus batasi berjalan di tempat sibuk dan jangan membuang sampah sembarangan. Sudah? Silahkan, ada yang nanya nggak kalian tanya? Oh, Yandi ya. Simak baik-baik pertanyaan dari Yandi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk mencegah terjadinya pencemaran? Dengan berjalan kaki ke sekolah dan mengingatkan orang tua untuk tidak membakar sampah. Oke, siap jalan kaki? Ya, jawabannya. Siap jalan kaki? Insya Allah tidak, tahu ya? Tidak. Berarti ada alternatif lain nggak kalau nggak jalan kaki? Naik sepeda. Ya, kalau pengen tetap mengurangi polusi udara meskipun tidak berjalan kaki, tapi katanya naik sepeda. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mita. Siap. Saya Zaskia. Saya Ipan. Saya Repi. Saya Adam. Pertanyaan pertama, jika sudah terjadi pencemaran, bagaimana cara mencegahnya? Pertanyaan kedua, bagaimana dampak pencemaran udara terhadap kesehatan? Pertanyaan ketiga, kenapa bisa terjadi pencemaran udara? Faktor penyebab terjadinya pencemaran udara adalah PLTU Suralaya, emisi gas buang, abu terbang, kualitas batu bara, teknologi pengendalian emisi, kondisi meteorologi, dampak cuaca. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan adalah menimbulkan penyakit ISPA atau pneumonia, TBC, kanker paru-paru, asma, menurunkan kualitas udara. Upaya pencegahannya yaitu dengan cara menanam tanaman, berjalan kaki atau bersepeda, tidak membakar sampah. Upaya penanggulangan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan masker, menggunakan teknologi terbaik buat mengurangi polusi dari PLTU. Berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa penyebab utama pencemaran udara yaitu dari PLTU karena belum menggunakan teknologi pengendalian emisi yang baik, sehingga dapat menurunkan kualitas udara dan menyebabkan infeksi pernapasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan masker ketika aktivitas di luar rumah. Ya. Ada yang bertanya? Oh, Sahra ya. Silahkan Sahra. Kan tadi salah satu penyebab utama pencemaran udara menurut kelompok visual itu dari PLTU. Nah, di daerah kita jauh dari PLTU. Terus banyak sawah juga. Kira-kira ada pencemarannya nggak ya? Ada. Contohnya dari kendaraan dan bakar-bakar sampah. Ya, mungkin dari kendaraan itu asap kendaraannya. Ya, bakar-bakar sampah juga kan menimbulkan asap itu yang dapat mencemari udara di sekitar kita meskipun jauh dari PLTU. Cukup. Nah, di sini ya. Ibu akan mengevaluasi kegiatan yang sudah kalian lakukan ya. Kegiatan yang sudah kalian lakukan dari mulai tadi mengikuti pembelajaran awal dengan ibu ya,
diskusi kelompok semuanya sudah baik. Kalian melakukan diskusi kelompok juga dengan baik ya, presentasi di depan, bahkan inisiatif ingin maju. Menarik kesimpulan bareng-bareng ya. Ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Nopal, ketua kelas kita ya KM. Ya Nopal. Sebenarnya disebabkan aktivitas manusia seperti kendaraan motor, asap pabrik, dan bakar sampah. Oh, berarti kendaraan katanya, kendaraan, asap pabrik, dan bakaran sampah. Oke, itu tampung ya. Contohnya asma dan lingkungan. Penyakit ya, contohnya asma dan lingkungan. Berarti ya, kalau misalkan ibu lihat dari kesimpulan yang kalian berikan ya, pencemaran udara itu penyebabnya katanya dari asap rokok, dari pabrik yang PLTU tadi ya, dari bakaran sampah dan juga kendaraan bermotor ya, asap kendaraan bermotor, sehingga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit sistem pernapasan. Spesifiknya penyakit apa? Nah, katanya ya gangguan pernapasan. Ya, mengulang kembali atau penguatan materi dari ibu ya, kalau faktor penyebab pencemaran udara seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, itu dari asap kendaraan, bisa dari asap pabrik ya. Jadi di sini pencemaran lingkungan, pencemaran udara itu adalah adanya bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya yang masuk ke dalam lingkungan, udara, ke dalam udara, sehingga akan merubah komposisi susunan udara itu dari batas normalnya, sehingga akan terjadi yang namanya pencemaran udara. Tes ya, untuk menilai seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari hari ini, tentang materi yang sudah kalian bedah hari ini ya. Oke, menit ya. Nanti ketika kalian sudah selesai dan mengklik kirim, nanti nilainya akan langsung muncul. Di situ ada soal literasi yang berupa bahan bacaan, dan juga ada soal numerasi, kalian membaca sebuah grafik, jadi dipahami pelan-pelan ya. 5 menit waktu yang ibu sediakan, cukuplah. Udah jadi dikirim nilainya 90 Repi nilainya. Ayo jadi patokan buat yang lain. Repi nilainya 90, bagus. Kenapa? Tidak. Kenapa ketawa? Amedra dan kita mendapatkan nilai Repi. Sudah selesai semua? Ya. Cerdas-cerdas, tepuk tangan dulu buat kita. Pengen minta umpan balik atau refleksi dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Ceritakan pengalaman kalian sudah belajar hari ini, belajar IPA tentang pencemaran udara. Bisa berkumpul sama teman dan bisa berkumpul sama teman. Alhamdulillah kita dikasih sehat, bisa kumpul sama temennya terus. dan juga pembelajarannya menarik. Pembelajarannya menarik katanya. Dari segi apanya yang menarik? Dari segi pembahasan. Dari segi pembahasannya. Pastinya sangat seru. Pastinya sangat seru. Tadi seru doang, ini ada sanatnya ya. Oke, apa yang menjadi sanat? Saat mengisi soal. Oke ya. Sekarang ibu minta dari kalian ya, kira-kira dari pembelajaran ini apa yang harus ditingkatkan atau diperbaiki? Gamesnya ditambahin lagi, diperbaiki lagi ya, ditambahin lagi mungkin biar kalian lebih ya, seru lagi, menyenangkan lagi. Selanjutnya itu masih mengenai pencemaran lingkungan, tapi untuk subtopik yang lain tentang pencemaran, kan sekarang pencemaran udara, pencemaran lingkungan ada apa saja? Ada air, ada tanah, udara, suara. Untuk dipimpin doa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.